Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya akan coba menanggapi atau menjawab salah satu pertanyaan sahabat Rongso atas nama Ahmad Sahrudin. Nah, beliau ini menanyakan masalah yang bagi saya cukup bikin pusing, susah banget jawabnya. Itu tentang besi nikel ya. Jadi begini ya sahabatku, sebelum saya coba nanti memberikan contohnya atau menjawab pertanyaan ini, sedikit saya memberikan gambaran ya, atau saya coba mengingat-ingat pelajaran zaman SMA ya, pelajaran IPA ya, karena memang pengetahuan saya tentang ini ya memang sangat terbatas ya, karena untuk mengetahui yang sebenarnya untuk jenis-jenis logam ya, material yang terkandung di dalamnya ini memang yang akurat itu harus melakukan tes laboratorium. Nah, tapi saya akan coba menanggapi atau menjawab pertanyaan sahabat kita ini ya, sesuai apa yang saya ketahui. Jadi begini ya sahabatku, kalau untuk logam atau material yang ada itu ada ini ya, ada yang disebut dengan material atau logam murni ya. Logam murni ini juga biasanya juga ada di ini ya, orang menyebutnya dengan logam transisi ya. Ini karena harus dicampur dalam penggunaannya. Dan juga ada jenis logam campuran atau paduan ya, atau alloy ya. Biasanya orang menyebutnya alloy. Nah, mungkin bagi sahabatku yang kebetulan bidang ilmunya di bidang ini bisa membantu saya, nanti dituliskan di kolom komentar untuk menjelaskan tentang jenis besi nikel. Nah, untuk logam murni ini ya, salah satu contohnya yaitu ada jenis tembaga, ada jenis emas, ada juga jenis perak, ada jenis aluminium, dan juga salah satunya juga jenis nikel, dan banyak lagi yang lain. Nah, kalau untuk yang biasa di dunia Rongso ya, kalau untuk kuningan itu bukan logam murni atau material murni ya, karena kuningan ini ya itu sudah logam paduan atau alloy ya. Karena apa? Ini sudah campuran ya. Jadi kuningan itu campuran antara tembaga dan juga seng. Dan juga ada juga kalau untuk Rongso itu yang babet ya, seperti contohnya misalkan untuk regulator ini kompor gas ya. Terus juga ada biasanya keran air ya, itu juga logam paduan ya, karena itu campuran ya, aluminium dan juga ada campuran sengnya dan lain sebagainya. Nah, terus juga kalau untuk di Rongso ya, itu contohnya ini jenis stainless. Nah, stainless inilah ya yang istilahnya paduannya itu ada unsur besinya di sini, ada unsur besi dan ada juga unsur kromnya ya, dan juga yang ditanyakan sahabatku ini ada unsur nikelnya. Nah, ini nanti orang karena sudah dicampur ya menyebutnya dengan nama stainless, sementara kandungan ya yang di dalam ini ya itu berapa persennya itu, ini untuk lebih akuratnya memang harus melakukan tes laboratorium ya. Sekali lagi harus tes laboratorium. Nah, juga contoh barang yang terbuat dari campuran nikel yaitu ini ya, mungkin biasa kita ini ya pegang sehari-hari. Ini koin Rp1.000 ya, koin Rp1.000 ini yang diproduksi tahun 2010 ya. Ini ada kandungan nikelnya di sini ya, hanya berapa persennya ini saya sendiri kurang mengetahui ya. Nah, terus berkaitan dengan pertanyaan yang sahabatku ini ya, tentang besi nikel. Jadi kalau untuk besi nikel yaitu perpaduan antara unsur besi dan juga nikel. Nah, kebetulan contoh barangnya di sini saya nggak punya ya, karena agak sulit juga mencari barang itu ya. Apalagi untuk yang nikel murni ya. Kalau untuk nikel murni ini berarti nikel yang kandungannya itu 99,9% ya, itu jenis nikel. Dan ini memang untuk contoh apa ciri-ciri barangnya, ini memang tidak nempel di magnet ya, tidak nempel di magnet. Terus bentuknya putih ya, putih hampir kayak aluminium seperti itu. Terus dia ada ini ya, kalau gumpalannya itu agak-agak kasar, agak ada semburat-semburatnya kayak emas ya itu. Tapi jarang sekali kita menemukan itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita pas kebetulan main di pabrik-pabrik yang memang memproduksi
campuran-campuran itu mungkin sesekali kita punya kesempatan untuk melihat itu. Tapi kalau untuk yang beredar di umum, apalagi di rongsok ini memang jarang sekali saya menemukan yang besi nikel murni ya. Jadi sekali lagi itu ya, yang dimaksud besi nikel adalah campuran antara besi dan bahan nikel ya. Nah, terus juga untuk jenis aluminium, jenis stainless ini juga ada kandungan nikelnya. Nah, juga untuk ini ya, untuk uang ini juga ada kandungan nikelnya. Jadi nikel ini hampir ini ya, sifatnya untuk keras ya. Nah, sekali lagi bagi sahabatku yang memang mungkin di bidangnya ya, ahli teknik atau istilahnya mempunyai pengetahuan di bidang ini, bisa membantu saya untuk coba juga menjawab pertanyaan dari sahabat rongsok yang menanyakan tentang ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini ya ada gambaran bagi sahabatku semua ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ini terus terang karena keterbatasan pengetahuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.